Halo teman-teman, kita akan lanjutkan pembelajaran kita terkait penggunaan Microsoft Project pada mata kuliah manajemen proyek. Kalau kemarin kita sudah mengenal fitur-fitur dasar Microsoft Project, kita juga mengenal basic untuk input kegiatan atau tasks di Microsoft Project, Gantt chart. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan setting pada Microsoft Project untuk pertama kalinya. Microsoft Project bisa kita setting, kita bisa menuju di bar project, kemudian yang pertama kita cek adalah project information. Jadi project information di sini berisi tanggal kapan project itu akan dimulai di sini. Jadi teman-teman bisa men-setting kapan saja untuk projectnya. Kemudian current date ini adalah data default seperti data yang tercantum atau mengikuti setting pada komputer teman-teman. Kemudian untuk start date itu boleh berbeda dengan current date, bisa sama. Tapi secara default akan mengikuti current date yang terupdate. Ini adalah setting pertama yang harus teman-teman perhatikan. Jika kondisinya sudah sama dan tidak perlu dilakukan perubahan yang lain, kita bisa mengklik OK. Kemudian yang perlu kita perhatikan, kita juga akan melakukan setting pada beberapa bagian di Microsoft Project. Yang pertama, kita bisa melakukan setting di change working time di sini. Tapi sebelum kita masuk pembahasan terkait change working time, kita akan belajar bagaimana men-setting terkait opsi default Microsoft Project. Nah, di sini teman-teman pada project option ini sebetulnya bisa diakses melalui project, kemudian change working time, bisa juga diakses melalui file, kemudian perhatikan di kiri bawah option, kita klik maka hasilnya akan sama. Jadi saya ulangi dari project ke change working time. Di sini kita masukkan klik di option. Nah, kita akan lihat yang pertama secara general ini menunjukkan terkait interface project view, dan teman-teman perhatikan tentang format tanggal yang ingin dipakai, kemudian ada beberapa setting tentang themes dan lain sebagainya. Ini tidak terlalu material. Kita lihat di display yang selanjutnya. Pada display kita melihat currency masih berubah currency US dollar, maka kita akan merubahnya menjadi currency Indonesia, yaitu rupiah. Di sini lambangnya adalah IDR. Nah, kita sudah menemukan berubah simbolnya menjadi rupiah, desimal digitnya nanti kita bisa atur di belakang. Kemudian kita pindah ke schedule. Yang perlu kita perhatikan pertama-tama adalah hari di mana minggu dimulai atau hari pertama dalam satu minggu. Nah, defaultnya adalah Sunday, maka di Indonesia keumuman minggu pekerja itu dimulai dari Monday. Maka kita akan ganti ke Senin atau Monday. Untuk fiscal years-nya sudah sama, yaitu Januari. Kemudian default start time-nya dan default end time-nya, teman-teman lihat ini masih menggunakan model EM/PM. Kita bisa juga merubah menjadi misalnya pukul 8 dan pukul 17.00. Bagaimana men-settingnya adalah dengan merubah setting tanggal di komputer teman-teman masing-masing, yaitu di bagian time dan region nantinya. Adapun hours per day itu menunjukkan jumlah jam kerja dalam satu harinya. Nah, yang perlu perhatikan teman-teman adalah hours per day ini juga harusnya
memperhitungkan atau dikurangi dengan jam untuk istirahat. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan pekerjaan itu 8 jam, kemudian istirahatnya 1 jam, maka waktu bekerjanya hanya 7 jam. Begitu pula hours per week-nya dan days per month-nya. Lalu teman-teman, ini akan menjadi default, kecuali nanti teman-teman melakukan setting yang berbeda pada working time-nya. Nah, untuk melihat di bawah, saya kira tidak terlalu banyak yang akan kita rubah. Hanya ada satu terkait assignment unit. Ya, assignment unit ini untuk teman-teman yang masih berupa percentage, assignment unitnya kita rubah menjadi desimal. Kemudian untuk proving, save, ini terutama di save, ini adalah default di mana teman-teman nanti akan menyimpan file hasil pekerjaan Microsoft Project yang sudah dikerjakan. Jadi jangan lupa untuk memberikan pada satu folder yang khusus, atau teman-teman bisa merubah setiap ingin melakukan penyimpanan atau bekerja dengan Microsoft Project. Kemudian language, advance sampai trust center silahkan nanti, hanya yang urgent tadi di display dan schedule kita akan oke di sini. Nah, saat ini kita berada di change working time. Pada change working time, teman-teman lihat di sini ada working, yaitu jam kerja, ada non-working, jam di mana tidak bekerja, ada edited working hours, jadi di sini ada working hours-nya yang tadi sudah ada tercatat di option tadi, jam 8 AM sampai 12 PM dan 1 PM sampai 5 PM. Ini kita bisa lakukan perubahan. Kemudian ada juga exception days. Exception day itu adalah hari di mana pekerjaan mungkin disepakati untuk tidak dilakukan. Adapun exception day ini bisa saja berupa satu hari penuh, 2 hari, 3 hari, atau bagian dari beberapa jam aja dalam 1 hari. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana melakukan perubahannya. Nah, untuk working time di sini karena sudah ada default dari hari Senin sampai Sabtu misalnya, kita hanya akan libur di hari Minggu. Bagaimana cara untuk merubahnya? Kita lihat di work week-nya di sini. Kemudian kita klik details di sini. Kita akan mendapati posisi tadi. Set working time for this week. Jadi working time untuk satu minggu ini yang mana yang akan kita lakukan. Jadi bisa ada 3 pilihan. Use project default time for these days. Ini untuk jadi default project time. Kemudian set date to non-working time untuk men-setting non-working. Kemudian set days to this specific working time. Kita akan pilih bahwa kita akan bekerja di hari Senin, tekan shift, kemudian klik Tuesday, Wednesday, Thursday, dan Friday, serta Saturday di sini. Nah, kita akan klik dan ini akan menjadi hari kerja, begitu. Adapun kita bisa juga mengklik untuk yang non-working time. Non-working time-nya kita hanya di Sunday, ya. Kita pindahkan di sini, ini hanya di Sunday saja. Lalu kita bisa klik begitu untuk merubah posisi working time tadi di sini ya. Jadi untuk ini di Sunday kita setting untuk posisi non working time begitu. Nah, itu bagian dari settingnya. Nah, untuk exception days kita bisa memasukkan secara default di sini.
Bagaimana mengatur exception days di sini? Jadi pilih di exception di sini, kita masukkan exception-nya. Misalnya exception di sini adalah peresmian proyek. Untuk peresmian proyek, kita misalnya di tanggal 18 besok ya, tanggal 18 gitu. Kita rubah di sini tanggal 18. Kita lihat start dan finish-nya apakah 1 hari atau tidak. Atau kalau kita mau rubah dalam spesifik hanya working time setengah hari misalnya, kita bisa setting di sini menjadi non working time. Jadi itu cara untuk melakukan settingnya, untuk setting baik working time ataupun non working time-nya tadi begitu. Ini yang kita setting untuk pertama kali. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya.